Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari aplikasi Kosa atau versi 1. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Abdul Ansori, yang kedua ada saya sendiri Dimas Wisata Gunawan, dan yang terakhir ada Adrianus Nindar Prasta. Di sini kami akan membahas tentang 3 bab atau 3 bagian, di mana yang pertama adalah latar belakang, di mana menjelaskan latar belakang dari aplikasi yang dibuat. Yang kedua ialah tujuan, menjelaskan tujuan dibuatnya aplikasi ini, dan yang terakhir, yang ketiga ialah overview dan spesifikasi aplikasi, di mana menampilkan aplikasi dan menjelaskan spesifikasi dari aplikasi. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, ialah mengenai latar belakang. Latar belakang dibuat aplikasi ini ialah saat ini masih banyak orang yang kesulitan dalam mengkonversi satuan karena tidak memahami konsep dari konversi tersebut, rumus yang sulit dipahami, dan kemampuan berhitung yang kurang. Oleh karena itu, aplikasi Kosa ini hadir untuk membantu mereka yang kesulitan menunjukkan segala satuan konversi dan menjelaskan mengenai konversi yang telah dilakukan. Yang kedua ialah tujuannya. Tujuan dibuat dari aplikasi ini ialah untuk mempermudah konversi satuan dan mendapatkan informasi dari hasil konversi satuan tersebut. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, ialah overview dan spesifikasi aplikasi. Di overview dan spesifikasi aplikasi ini terdapat 9 pembahasan, di mana yang pertama ada sistem interface, di mana menjelaskan antarmuka sistem dari aplikasi. Yang kedua, user interface, di mana menjelaskan antarmuka pengguna dari aplikasi. Yang ketiga, ada operation, menjelaskan bentuk operasi dari aplikasi. Keempat, ada function, menjelaskan fungsi dari aplikasi. Yang kelima, ada user karakteristik, di mana menjelaskan karakteristik pengguna dari aplikasi. Yang keenam, ada functional requirement atau kebutuhan fungsional, menjelaskan kebutuhan fungsional dari aplikasi. Yang ketujuh, ada non-functional requirement atau kebutuhan non-fungsional, di mana menjelaskan kebutuhan non-fungsional atau batasan dari aplikasi. Yang kedelapan, ada performance requirement atau menjelaskan kebutuhan performa dari aplikasi. Dan yang terakhir ada use case, di mana menjelaskan use case dari aplikasi ini. Langsung kita masuk kepada yang pertama, ialah sistem interface. Oke, sebagaimana yang telah dilihat dari sistem interface ini, yang pertama ialah user menginputkan nilai yang ingin dihitung. Setelah user memasukkan nilai tersebut, maka sistem akan menampilkannya pada display, sekaligus melakukan perhitungan untuk melakukan proses konversi. Setelah didapatkan hasil, maka hasil tersebut secara otomatis akan ditampilkan oleh sistem pada display. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai user interface. Dalam user interface, terdapat pilihan satuan konversi yang akan dipilih oleh user. Misalnya jarak, yaitu dari cm ke meter. Ya, misalnya dari 2000 cm ke 20 meter. User akan mendapatkan penjelasan yang bagaimana menghasilkan dari 2000 cm ke 20 meter. Lalu terdapat juga riwayat pengkonversian dalam aplikasi kami. Lalu yang ketiga ada operasi. Mode operasi yang sistem kami gunakan yaitu menggunakan user initiated operation, di mana user yang merupakan yang memulai operasi, bukan dari sistem secara otomatis. Proses operasinya secara langsung dengan waktu yang fleksibel. Lalu input yang digunakan dalam sistem kami yaitu numerik dan kombinasi antara numerik dan string. Dalam sistem kami juga terdapat backup dari histori penggunaan konversi atau riwayat. Yang keempat, function. Dalam function, fungsi produk kami merupakan konversi satuan. Aplikasi pengonversian ini menggunakan penghitungan kalkulasi dari nilai inputan yang diinputkan oleh
pengguna yang akan menghasilkan output yang baru yang merupakan hasil akhirnya. Lalu yang kelima ada user characteristic. Dalam user characteristic, pihak yang kami jadikan sebagai target dalam membuat aplikasi ini yaitu masyarakat. Masyarakat dapat memiliki hak akses di mana masyarakat bisa mengkonversi, melihat hasil konversi, melihat penjelasan dari hasil konversi, dan juga melihat riwayat konversi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu kita akan membahas functional requirement atau kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini bisa disebut fitur-fitur aplikasi. Kebutuhan fungsional atau fitur dari aplikasi Kosa ini diantaranya pertama sistem menerima inputan. Sistem bisa menerima inputan yang akan dikonversikan. Terus sistem mengkonversikan nilai yang telah diinputkan. Sistem bisa mengkonversikan nilai yang telah user inputkan. Yang ketiga, sistem menampilkan hasil konversi. Setelah sistem mengkonversikan nilai yang telah diinputkan, sistem juga dapat menampilkan hasil yang telah dikonversikan. Selanjutnya, sistem menampilkan keterangan atau penjelasan terkait yang dikonversikan. Selain sistem menampilkan nilai yang telah dikonversikan, sistem juga dapat menampilkan keterangan bagaimana nilai tersebut bisa dikonversikan atau teori pengkonversian yang satuan yang dikonversikan. Yang terakhir, sistem menampilkan riwayat hasil konversi. Sistem juga dapat menampilkan riwayat hasil pengkonversian yang telah dilakukan. Selanjutnya bahas non-functional requirement atau kebutuhan non-fungsional. Ini juga bisa disebut dengan batasan aplikasi. Dalam aplikasi Kosa ini mempunyai dua kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, si sistem hanya dapat menerima inputan angka atau nilai sebesar 1 GB atau 10 pangkat 9. Yang kedua, satuan yang dikonversikan hanya dapat satuan yang telah terdaftar di aplikasi Kosa tersebut. Yang selanjutnya membahas performance requirement atau kebutuhan performa dari aplikasi Kosa tersebut. Kebutuhan performa aplikasi Kosa ini yaitu sistem mengkalkulasi dalam 0,5 atau 500 milisekund sampai 1 detik setelah user menginputkan nilai. Jadi setelah user menginputkan nilai, sistem ini mampu mengkalkulasi atau mengkonversi nilai tersebut dalam waktu 0,5 sampai 1 detik. Yang terakhir ada use case. Berikut adalah definisi use case dari aplikasi Kosa. Yang pertama, memilih satuan konversi. Di mana proses memilih satuan yang akan dikonversikan. Yang kedua, menginputkan nilai. Ini di mana proses menginputkan nilai yang akan dikonversikan oleh sistem. Yang ketiga, melihat hasil pengkonversian. Di mana proses penampilan hasil konversi nilai yang telah dikonversikan oleh sistem. Yang keempat, melihat penjelasan dari hasil konversi, di mana proses penampilan penjelasan terkait nilai yang dikonversikan. Jadi melihat teori pengkonversian. Yang terakhir, melihat riwayat hasil pengkonversian. Di mana proses penampilan riwayat yang telah dikonversikan. Selanjutnya, skenario
Skenario dari use case use case-nya memilih satuan. Skenario normalnya pertama, user mencari satuan yang akan dikonversikan. Setelah itu sistem akan menampilkan sejumlah satuan yang akan dikonversi. Yang ketiga, user memilih satuan yang akan dikonversikan. Dia mengklik satuan apa yang akan dia konversikan, dan user juga menampilkan satuan yang telah dipilih. Skenario berikutnya menginputkan nilai. Skenario normalnya user menginputkan nilai. Setelah itu sistem mengecek kevalidan karakter yang diinputkan, seperti penggunaan titik koma. Untuk misalkan nilai desimal, standarnya itu menggunakan titik bukan koma. Jadi sistem mengecek kevalidan karakter yang diinputkan. Selanjutnya sistem menampilkan bahwa nilai sudah valid, jadi dia langsung mengkonversikan. Skenario alternatifnya dari menginputkan nilai, pertama sistem menginputkan nilai. Setelah itu mengecek kevalidan karakter yang diinputkan. Sistem mengecek, sistem juga menunjukkan bahwa nilai tidak valid. Nah, dimunculkan pesan nilai atau penggunaan titik koma di sini dalam konteks ini adalah penggunaan titik koma atau huruf. Ketika user menyebutkan huruf atau menggunakan koma yang salah, akan ada pesan silakan inputkan kembali. User menyebutkan ulang, sistem mengecek kevalidan karakternya, mengecek kembali. Setelah itu sistem menampilkan bahwa karakternya sudah valid, nilai yang diinputkan sudah valid. Untuk berikutnya, skenario untuk menampilkan hasil ya. Skenario normalnya, untuk menampilkan hasil ini tidak ada aksi dari user, jadi sistem langsung menampilkan hasil dan beserta penjelasannya. Skenario yang terakhir adalah menampilkan riwayat. Untuk menampilkan riwayat, aksi dari user atau aktornya, user mengklik icon riwayat yang ada pada top bar di atas. Dia mengklik. Setelah itu sistem akan menampilkan riwayat hasil pengkonversian yang telah user konversikan sebelumnya. Berikut adalah diagram use case dari aplikasi Kosa. Pertama, ini adalah aktor ini adalah masyarakat, karena aplikasi Kosa ini seperti hanya kalkulator, tapi dikhususkan untuk pengkonversian saja. Si aktor ini dapat memilih satuan konversi, dapat menginputkan nilai, dapat melihat hasil konversi, dapat melihat penjelasan dari hasil konversi, dan juga dapat melihat riwayat dari hasil pengkonversian sebelumnya. Untuk menginputkan nilai, user sebelumnya harus memilih satuan konversi terlebih dahulu. Jadi di sini ada include. Jadi untuk sesi ini menginput nilai, dia membutuhkan memilih satuan terlebih dahulu. Untuk melihat hasil pengkonversian juga ini membutuhkan nilai yang diinputkan apa langsung nilai itu dikonversikan. Jadi user dapat melihat. Jadi di sini ada keterangan include dari use case ini. Dia membutuhkan menginputkan nilai sebelum dia melihat hasil konversi. Begitu juga dengan melihat penjelasan dari hasil konversi. Ini juga butuh menginputkan nilai terlebih dahulu. Yang melihat hasil konversi juga ini sama. Jadi dia butuh menginputkan nilai. Jadi user menginputkan nilainya dikonversikan. Setelah itu user dapat melihat hasil konversi, dapat melihat penjelasannya, serta dapat melihat riwayat yang telah dikonversikan. Mungkin cukup segitu dari tim kami mengenai aplikasi Kosa. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.